warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Mas Arman, teman-teman semua yang ada di teras Museum Van der Burg ya. Dan juga saudara-saudara semua yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini mengikuti acara pesantren Ramadan secara online. Jadi tema yang kita bahas hari ini adalah pentingnya seorang muslim menjadi kaya secara finansial. Ini nggak bisa dibahas sejam sebetulnya. Begitu Pak ya? Iya, kenapa? Karena kita merdeka sudah berapa tahun? Lebih dari 64 tahun ya. 76 tahun. Ya, balik. Tapi umatnya nih tidak sekaya yang seharusnya. Kalau ngomong bangsa Indonesia kan sebagian besar umat Islam. Betul, ya. betul. Jadi bangsa Indonesia sendiri itu tidak mencerminkan bahwa kita ini bangsa Indonesia yang seharusnya. Itu kalau dilihat dari perspektif harusnya seberapa kaya sih bangsa kita gitu. Tentu juga hal ini berlaku buat muslim ya. Tapi insya Allah kita berdiskusi dalam 1 jam ke depan. Mudah-mudahan paling tidak kita memiliki satu persepsi yang sama. Kemudian setidak-tidaknya kita tahu apa yang selanjutnya harus kita pikirkan dan kita lakukan. Sekaya yang seharusnya ya di Indonesia ini ada gitu. Pasti dan bukan muslim. Itu pertanyaannya. Jadi yang angkat tema ini sebetulnya ngasih kita PR untuk kita diskusikan itu cukup berat. Ya, kalau nggak berat udah ganti beberapa presiden itu nggak berubah-ubah. Ya. Nah, sebelum kan ini bicaranya tentang secara finansial. Jadi kaya ini, bagaimana rahasia kaya itu menjadi buruan semua orang. Jadi semua orang tuh ingin tahu, bukan cuma kita. Bukan cuma yang apalagi yang antara miskin dan kayanya nggak jelas gitu ya. Kok aku hidupnya masih susah, kok aku masih begini, begitu. Itu mesti jadi pertanyaan. Nah, pertanyaan tentang kaya yang sesungguhnya itu juga ditanyakan oleh orang-orang yang sudah kaya. Gitu. Makanya tadi saya cerita di luar itu barat ya, dunia barat itu ada satu buku yang sangat legendaris. Bukunya tipis, ditulis dalam bahasa Inggris kuno ya, Inggris kuno. Saya ngikutin itu buku itu. Saya cari gitu ya. Judul bukunya itu The Rich Man from Babylon. Nah, sayangnya gitu ya, buku ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita sebagai muslim. Makanya tapi prinsip-prinsip kaya itu dengan ruh kapitalis gitu. Jadi kita nggak cocok. Makanya saya sendiri sedang menulis buku sebetulnya yang setara dengan The Rich Man from Babylon. Udah jadi bukunya. Cuman lupa nyetak gitu, lupa nyetak gitu. Saya banyak buku ya sebetulnya. Selain ada 9 pertanyaan fundamental itu, ada banyak sekali buku yang udah saya tulis. Tetapi itu lupa nyetak. Ya lupa nyetak ya kadang-kadang karena kita masih ngurusin hal-hal yang lain. Nah, tapi ada satu cerita, ini dari barat juga. Kalau cerita dari kita lebih banyak ya. Sebetulnya tadi malam juga saya ketemu orang kaya yang luar biasa. Orang IBF. Ya orang IBF kan kaya-kaya semua. Amin, alhamdulillah. Hanya orang IBF itu ada yang kaya banget,
ada yang kaya, ada yang beranjak mau jadi kaya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang online ini juga bisa ngikutin nih. Nah, tapi saya ambil cerita dari luar. Jadi orang di Scotland ini dia ini legendaris cerita ini. Ya dia itu Hamish namanya. Itu dia itu orang kaya di Scotland yang rumahnya itu castle gitu ya, castle. Kemudian punya piaraan gitu ya, kemudian apa namanya lahannya di belakang rumah juga kebun gitu ya. Nah dia itu mikir gimana sih saya caranya itu untuk didik anak saya agar anak saya itu bisa kaya seperti saya gitu. Nah akhirnya anaknya itu diajak tuh Mas ke kampung, ya diajak ke kampung, gitu di situ diajak nginep lah dia itu selama 1 minggu. Jadi rumah kecil gitu ya, rumah yang nggak punya kebun lah gitu, yang pokoknya. Tapi apa yang diperhatikan oleh anak ini gitu ya, nampaknya berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya gitu, sehingga sesudah 1 minggu si anak ini ditanya sama bapaknya, "Nak, coba kamu ceritakan seperti apa kehidupan yang ada di kampung ini orang-orangnya." Gitu. Ekspektasi bapaknya itu bahwa anaknya akan menceritakan betapa miskinnya mereka. Gitu ya. Sendoknya bukan sendok yang perak seperti di rumah. Betul. Gitu kan, gitu itu yang dibayangkan gitu kan. Terus kemudian pembantunya gitu nggak ada di rumah gitu, itu yang dibayangkan oleh bapaknya. Tapi ketika ditanya anaknya bilang, "Wah Pak, luar biasa sekali ya gitu, terima kasih Bapak udah ngajak saya ke sini gitu. Jadi saya bisa belajar tentang kaya." Wah bapaknya udah mulai seneng nih. Iya. Gitu. Apa yang diceritain anak? Ternyata orang sini itu bisa lebih kaya daripada kita ya Pak ya. Gitu. Bapaknya kaget. Kenapa kok bisa begitu? Dia punya piaraan lebih banyak daripada kita. Gitu. Bahkan saya lihat itu di seberang sungai itu ada rusa juga. Gitu. Padahal di rumah kita cuma ada anjing gitu kan. Gitu di halaman. Sama kucing paling banyak. Nah terus di rumah kita kan ada cuman kolam renang. Di sini ada sungai Pak, gitu panjang gitu kan, gitu. Terus halamannya itu nggak dibatasi pagar, gitu mungkin karena luasnya ya Pak ya, gitu. Luas banget gitu. Kemudian apa namanya, mereka nggak pakai pembantu. Gitu. Soalnya pembantu nggak cukup Pak di sini. Jadi mereka itu saling bantu orangnya itu. Jadi kadang-kadang selama 1 minggu itu ada yang nganterin makanan, beres urusan gitu kan, orang lain gitu. Jadi betapa bahagianya hidup di kampung itu gitu. Nah papahnya itu yang tadinya udah seneng, kaget, terus bengong. Gitu. Bisa jadi shock malah ya Pak. Jadi shock. Jadi ini sebuah pelajaran sebetulnya ya. Ini salah satu kisah yang saya sukai dari Barat. Jarang di Barat itu kisah seperti ini. Ya. Jadi intinya apa? Intinya sebelum kita ngomong tentang finansial nih, intinya pikiran Anda akan menentukan apakah Anda kaya atau miskin. Tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ya, yang namanya kaya dan miskin itu juga, makanya kalau saya bilang kembali kepada karakter. Karena kalau tidak kembali kepada karakter kita akan hilang. Gitu. Bahwa finansial itu kan keuangan, jumlah duit kira-kira seperti itu. Itu tidak mencerminkan kaya atau miskin. Jadi kalau Anda riset ini yang kontemporer ya, gitu, yang kontemporer. Definisi yang kontemporer. Apa sih yang disebut miskin itu? Yang disebut miskin itu adalah kekurangan. Kurang dari apa yang kita, kurang dari standar seharusnya. Kurang dari apa yang kita harapkan
Minimum yang kita harapkan itu kurang dari situ. Sehingga kita itu tidak bisa memenuhi. Anak mestinya sekolah, korban jadi nggak sekolah. Gitu. Nah, sedangkan kaya itu artinya adalah abundance, resourceful, plentiful. Jadi yang namanya kaya itu adalah keberlimpahan. Gitu. Makanya kenapa orang-orang kampung itu menjadi kaya? Karena dia berlimpah. Gitu. Dalam mindsetnya anak itu berlimpah. Gitu. Nah, ternyata yang namanya berlimpah itu bukan tentang jumlah duit. Karena ada banyak orang yang duitnya banyak, dia kurang. Gitu. Betul. Yang hartanya banyak, dia kurang. Gitu. Apalagi dia masih iri, dengki, ya kan? Makanya hidup itu jauh lebih membahagiakan, jauh lebih menenteramkan orang yang hidup seadanya tetapi tanpa iri dan dengki. Masya Allah, luar biasa. Daripada orang yang serba harta tetapi dengan iri dan dengki. Itu level kebahagiaannya berbeda. Gitu. Jauh lebih membahagiakan mereka yang terbebas dari iri dan dengki. Nah, ini semua adalah tentang pikiran-pikiran. Gitu, tentang pikiran-pikiran. Jadi intinya bahwa finansial itu sebetulnya ngikut. Kalau karakternya kaya, dia akan otomatis kaya. Bahwa duit itu naik turun gitu. Ini yang mesti dipahami nih, gitu. Jadi gitu. Ukuran orang itu kaya, orang itu disebut ukuran sesungguhnya dari orang kaya itu bukan diukur ketika dia itu punya duit. Tetapi diukur ketika dia tidak punya apapun. Ketika dia itu kehilangan semuanya. Di situ diukur. Apakah ini sebetulnya orang kaya atau bukan. Kenapa? Karena orang kaya perilakunya tidak berubah. Dia nolong orang tetap nolong. Gitu. Dia bantu orang tetap bantu. Makanya kaya itu definisinya adalah resourceful. Bukan full of resource. Bukan full of money gitu. Maka ada satu quote bahkan. Kalau Anda itu masih bisa ngitung uang Anda belum kaya. Masih bisa dihitung. Orang kaya itu nggak bisa dihitung. Duitnya habis, dia bisa selesaikan. Makanya kalau di IBF kan gini. Tugas pengusaha itu kalau mau beli perusahaan, ya mau beli apapun, Anda nggak harus punya duit. Yang penting Anda bisa bayar. Nah ini butuh hidayah nih memahami kalimat ini, ya. Gitu. Iya. Jadi bicara pola pikir itu sangat penting sekali ya Pak. Mindset cara berpikir kita. Mindset. Mas. Betul. Nah, nanti nggak habis nih kalau kita ngomong mindset kan. Gitu ya Pak. Nah, panjang. Insya Allah ini sampai jam 6 Pak Mas. Ya Alhamdulillah sahabat semuanya. Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Bicara mindset atau karakter seseorang itu bisa menentukan segalanya. Maka sangat penting sekali ketika seorang muslim punya karakter seperti ini. Yang harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, pada generasi-generasi kita. Supaya apa? Mereka bisa sudah merasa kaya, bahkan bukan hanya merasa kaya, tetapi terlahir sudah kaya raya, begitu. Gitu ya Pak. Nah terus bagaimana Pak ini ketika saat ini bicara kaya secara finansial itu hampir umat muslim ini sepertinya tertutupi atau memang karakternya yang salah? Oke, karakternya belum terbentuk barangkali ya, karena jadi gini Mas, sebelum ini mungkin kita singgung ya, kenapa sih gitu muslim itu harus kaya? Ya sesuai temanya. Yang pertama itu, jadi kita klarifikasi dulu kaya itu apa? Ya, kaya itu adalah mentalitas. Makanya gini, Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah aku sebut orang kaya itu karena hartanya, kan gitu. Orang aku sebut kaya itu karena jiwanya. Gitu. Jadi bukan duit ukurannya. Kalau duit jadi adan angkanya dong. Ya, benar nggak? Betul. Gitu. Jadi bisa orang yang lagi kehilangan sama sekali duit, gitu. Dia lebih kaya daripada orang lain yang lagi banyak duit, gitu.
Ukurannya apa? Ukurannya apa yang dia bisa selesaikan. Ukurannya apa yang dia bisa ambil tanggung jawab. Gitu. Itu ukurannya. Nah, berbicara tentang pentingnya, Mas ya, tentang pentingnya. Kan Muslim. kalau pentingnya Muslim jadi kaya itu kan berarti kan ini sebuah pertanyaan yang kontradiktif dengan apakah Betul. Muslim itu harus miskin Iya, atau harus kaya sesungguhnya. betul Pak. Iya kan? Iya, iya. Gitu. Nah jadi Muslim itu harus kaya. Buktinya apa? Yang pertama buktinya perintah. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu semua ditujukan oleh orang kaya, untuk orang kaya. Gitu. Setidaknya saya yang kelewat, saya membaca Al-Quran dengan artinya itu khatam berulang-ulang. Itu enggak ketemu perintah terhadap orang untuk miskin. Tersirat atau tidak tersirat. Gitu. Jadi perintahnya itu untuk orang kaya, Mas. Orang Gitu. kaya. Ya. Contohnya ya, belanjakanlah sebagian harta yang telah aku berikan kepadamu. Gitu ya kan? Betul. Ini perintah ini pasti buat orang kaya, bukan buat orang miskin. Gitu. Jihad. Harta dan jiwa, hartanya dulu bahkan. Gitu. Ini perintah yang secara tidak langsung itu kepada orang-orang kaya. Jadi kita harus jadi orang kaya. Gitu. Gitu ya Pak. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, kita tuh layak, semua kita layak jadi orang kaya. Apalagi hidup di Indonesia. Coba perhatikan, ini khusus Muslim kan berbicara Muslim, kan Mas. alhamdulillah. Iya, siap. Coba Anda perhatikan negara-negara yang penduduknya itu majority itu Islam. Pasti kok punya minyak, punya batu bara. Coba Anda lihat, gitu. Ini kan jelas perintah ini. Gitu. Jadi kita ini sebagai Muslim itu diturunkan ke planet ini bukan untuk jadi orang miskin. Gitu. Apalagi Indonesia. Gitu. Yang namanya Arab Saudi aja. Arab Saudi cuman punya minyak. Dia bisa mensubsidi orang-orangnya. Gitu. Saya punya sopir di sana, itu punya mobil sendiri. Sopir itu punya mobil Altis baru. Yang kalau di sini itu yang pakai itu direktur BUMN. Itu sopir saya di sana, Ibrahim namanya. Hanya punya minyak. Kita emas punya, segala macam punya gitu. Apalagi kalau punya pengusaha, penduduknya banyak, ya kan? Jadi di Indonesia gitu. Kalau Anda itu mentalnya miskin, Anda akan diadili karena itu, menurut saya. Karena Anda disuruh kaya gitu, tapi bandel. Nah, gitu. Bandel ya. Iya. Nah, layak kita semua. Jadi kaya ini kan sebuah cermin sebetulnya, cermin pertumbuhan pribadi, Mas. Orang nggak bertumbuh kalau hidupnya gitu-gitu aja. Bukan orang nggak bertumbuh kalau hartanya itu aja, bukan. Karena orang yang udah kaya di dunia ini juga ada bangkrutnya juga. Tapi dia bangkit lagi. Kenapa? Karena dia kaya karakternya. Gitu. Dia ambil resiko, dia lakukan lagi gitu. Nah, jadi semakin kita itu dewasa, mestinya semakin mentalitas kita, karakter kita itu semakin jadi. Iya. Jadi perilaku kaya ini menjadi ukuran pertumbuhan seseorang. Gitu. Itu alasan yang kedua, bahwa kita itu layak. Alasan ketiga, bahwa hidup itu bukan tentang diri kita saja, tetapi tentang bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita itu miskin, ya, jadi tidak ada orang, tidak ada satupun yang diuntungkan dengan Anda menjadi miskin. Tetapi Anda berpeluang memberikan manfaat yang besar kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada agama, kepada bangsa. Kalau Anda kaya. Itu alasan terbesar menurut saya. Jadi kita hidup kan bukan untuk diri kita sendiri. Gitu.
Gitu Mas Arman. Baik, alhamdulillah ini ya luar biasa sekali bicara tentang finansial, kekayaan. Ya, bicara kekayaan bukan hanya bicara kekayaan materi saja ternyata. Kalau kita bicara materi ternyata terbatas sekali karena bisa dihitung, segitu doang gitu. Ya, ini pentingnya karakter yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita untuk terus tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik, yang tumbuh, yang bukan hanya stagnan di situ saja. Jadi bicara kemuliaan ini Pak, bicara kemuliaan tentang kekayaan di Indonesia khususnya, ini mayoritas kan umat Muslim. Mayoritas umat Muslim, tetapi yang terjadi sepertinya kenapa Muslim lebih terlihat miskin, Pak? Nah, padahal tadi Bapak bilang kemuliaan perintahnya adalah harus kaya. Bahkan di Al-Quran kebanyakan kita adalah kaya. Nah, saya pernah mendengar satu ayat yang kurang lebih artinya bicara kemuliaan itu orang miskin juga punya kemuliaan. Bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan seorang Muslim yang miskin dan sabar, dia ketika nanti masuk surga katanya lebih dulu Pak daripada orang yang kaya. Ini bagaimana dengan hadis itu? Sedangkan tadi perintahnya harus kaya. Ini sementara orang miskin kalau bicara surga kok menang sepertinya Pak. Bagaimana ini? Iya, terima kasih. Jadi dia bukan hanya masuk surga duluan Mas, tetapi bahkan surga itu dipenuhi oleh mereka. Lebih banyak mereka. Orang miskin itu sendiri. Orang miskin yang sabar. Ya, tetapi apakah ayat ini itu tentang miskin atau tentang sabar? Gitu. Itu pertanyaannya. Apakah ini kemuliaan orang miskin atau kemuliaan orang sabar? Gitu. Apakah orang kaya yang sabar itu tidak masuk surga? Nah, di sini pertanyaannya karena memang lebih banyak orang miskin gitu. Lebih banyak ya, dalam miskin. konteks ini. Ya, jadi menurut saya, jadi sabar ini bahkan sabar itu dijanjikan surga itu bagi siapapun. Bahkan bagi orang beriman ya. Orang beriman yang miskin, orang beriman yang kaya gitu. Menurut saya. Karena ada satu hadis juga Mas. Satu hadis ini begini. Tidak ada balasan yang lebih layak kepada seseorang yang beriman yang aku ambil nyawa orang yang dia cintai dan dia itu redo dan sabar kecuali surga. Jadi orang kalau Anda kita kan juga akan mati juga ya. Akan ada orang yang kita cintai diambil oleh Allah dan kita beriman dan kita sabar ketika itu dijamin masuk surga Mas. Gitu. Jadi menurut saya itu konteks tadi bicaranya keutamaan sabar. Jadi kalau orang miskin nggak sabar, gitu. Menurut saya dia nggak dapat jatahnya itu di surga itu. Ya, jadi ini kabar baik juga untuk orang-orang kaya yang ada di sini. Ya, jadi kaya dan sabar. Nah sabar itu apa sih? Gitu. Kalau menurut Rasul kan ada 4. Ya. Sabar dalam menjalankan fardu. Sabar dalam musibah, sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang, ya. Terus ada satu lagi ya, intinya sabar gitu. Nah, kita ini gitu, kalau orang kaya itu, dia ada duit atau nggak ada duit, itu kaya gitu. Dilihat dari perilakunya, tanggung jawabnya, gitu. Kayak Anda misalnya ya kita lah, masa Anda terus gitu ya. Ini udah punya utang banyak, bisnis nggak ada yang jalan, bangkrut semua gitu. Ada gitu, orang miskin putus asa gitu. Wah udah nggak mampu begini begitu. Orang kaya mikirnya beda. Utang itu 50 miliar, tanggung amat udah bangkrut, udah kita tambah 2 miliar lagi utang lah. Iya enggak? Kita tetap bisa biayain orang-orang sebelah rumah, ya kan, keluarga. Bedanya 50 sama 52 miliar apa utangnya? Sama-sama banyak juga gitu. Bisa sama-sama dikit gitu ya. Gitu. Nah, bahkan sebetulnya dunia itu harus dipenuhi orang-orang seperti ini. Ketika sulit ini dibutuhkan orang-orang seperti ini. Gitu. Jadi Indonesia lagi sulit, itu dibutuhkan orang yang seperti ini. Gitu.
Orang yang bisa membangkitkan bangsanya, ya kan? Orang yang bisa membangkitkan umatnya untuk bangkit. Gitu. Karena orang kaya itu resourceful. Resourceful itu begini. Penuh, kalau tadi Pak Narto itu bilang banyak alternatif. Jadi resourceful itu banyak option, banyak pilihan. Kan saya bayar nggak harus pakai duit saya bisa deal dengan dia, bisa begini. Namanya pengusaha. Pengusaha itu kan peng dan usaha. Selalu berusaha berarti. Iya, jadi kalau pengusaha mikirnya nggak begitu, ya dia cuman orang yang lagi banyak harta. Ya, bentar lagi dia begitu nggak punya harta, gitu, dia miskin, gitu. Karena jiwanya miskin udah dari dulu. Gitu. Makanya berapa banyak sih orang yang dapat warisan, ya kan? Gitu, dapat warisan buahnya habis, gitu. Karena yang dipunya cuman duit, gitu. Jadi hadisnya jelas sekali bahwa kaya itu bukan tentang kepemilikan, bukan tentang apa yang kita pegang, tetapi tentang jiwa kita. Kalau jiwanya kaya, insya Allah endingnya kaya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu ini buat Pak Happy. Alhamdulillah. Jadi memang kalau bicara kaya sangat menarik sekali karena sepertinya semuanya ingin kaya gitu loh. Tapi tadi bicara surga neraka, ternyata semuanya juga punya masing-masing punya jatah tersendiri. Bagaimana tinggal kita termasuk yang miskin sabar atau yang kaya juga sabar gitu. Ya, mau berbagi bukan hanya untuk sendiri-sendiri. Itu yang menjadi keutamaan kita. Karena tadi bicara sikap, bicara mental, itu adalah bicara karakter. Bukan hanya yang terlihat tapi apa yang dari dalam diri kita itu hadir untuk mereka. Gitu. Kita sudah hampir jam 5 ini, kita akan buka sesi pertanyaan Bapak ya. Saya akan buka sesi pertanyaan untuk peserta yang insya Allah ini luar biasa hadir banyak sekali. Kita akan kasihkan pertanyaan kepada Bapak ya, ada yang di depan silakan. Oh sudah, oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menyimak acara pada sore hari ini. Yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah atau langkah konkret kita untuk mencapai kaya secara finansial, Pak Happy. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak, silakan. Terima kasih Mas. Jadi apa sih langkah kita? Ya, yang paling sederhana, ya, paling sederhana. Saya ingin menyampaikan ini dengan saya sederhanakan ya. Yang pertama itu begini. Sebelum Anda melakukan apapun, putuskan bahwa Anda itu mau jadi orang kaya. Gitu. Karena kaya itu adalah sebuah cara hidup, gitu. Sebuah pola hidup. Cara kita memutuskan, gitu. Jadi Anda putuskan dulu, gitu. Saya mau bermain kaya atau miskin, gitu. Contoh yang paling sederhana, gitu ya. Di dalam Anda, kalau Anda sebagai pengusaha, Anda coba lihat diri Anda, gitu ya. Bagaimana cara Anda memutuskan? Pengusaha itu ada dua. Pengusaha miskin itu bermain untuk tidak kalah. Tapi pengusaha kaya itu bermain untuk menang. Gitu. Bermain untuk menang. Itu bedanya jauh gitu. Kalau berpikir untuk tidak kalah, itu ujungnya tuh kalah, Mas. Gitu. Iki ora dadi, kuwi ora dadi. Padahal ada satu yang meh dadi gitu loh. Hampir jadi gitu. Ya, tapi kita nggak dapat pahala sabar tadi gitu ya kan. Sabar dalam menjalankan fardu. Menjalankan usaha, ini ada fardu kita untuk usaha, ya kan? Nggak cuma ibadah, gitu. Jadi putuskan, gitu. Memutuskan itu diafirmasi, Mas. Gitu, nulis, kalau perlu orang tuh ngomong, ngingetin, gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua ini yang penting sebenarnya. Penting, kenapa kita ada di IBF? Yang kedua itu kita membangun keterampilan. Mulai membangun keterampilan yang mendukung kita untuk menjadi kaya. Keterampilan jualan, mendukung enggak itu? Mendukung gitu.
keterampilan berbisnis, mendukung. Apakah orang kaya itu harus berbisnis? Tidak. Gitu. Enggak. Banyak orang bisnis itu enggak kaya juga. Miskinnya jauh lebih miskin bisa. Insyaallah ya. Benar enggak? Betul, banyak Gitu. terjadi, Pak. Kalau bisnis nggak pakai ilmu, gitu kan? Gitu. Jadi ada keterampilan mengelola keuangan. Itu yang paling sederhana. Masih ingat di IBF itu ada yang namanya rich formula, katakanlah. Ujung dari rich formula itu apa sih? Investasi. Jadi ada perilaku orang kaya sama orang miskin. Salah satunya orang miskin itu kalau lihat duit, pinginnya belanjain. Bukan berarti orang kaya nggak pingin belanjain. Tapi orang kaya itu pingin melakukan sesuatu selain belanja tadi. Apa itu? Investasi namanya. Investment. Kalau duitnya belum cukup, ditabung dulu, gitu. Nah, bagi para pengusaha yang kuat itu yang mindsetnya itu investasi, gitu. Iki kalau saya jalanin terus ini dadi enggak? Kalau dadi berapa besar ini nilainya? Itu juga investment, gitu. Makanya kadang-kadang orang kaya ini bermain cash flow-nya tuh jangka panjang. Nah, itu bedanya ya. Jadi punya duit atau tidak punya duit itu miskin dan kaya itu beda. Orang miskin nggak punya duit, itu status, takdir, gitu. Takdir, status, yus ngene iki urip, beginilah gitu. Tapi orang kaya nggak punya duit, itu cuma urusan cash flow, Mas. Gitu. Lo cash flow-nya lagi susah. Mana negara aja bisa susah, masa aku nggak boleh susah. Gitu. Iya kan? Gitu. Ya, tapi pikirannya jauh ke depan gitu. Merencanakan ya orang miskin itu. Kalau orang kaya merencanakannya, wah anakku nanti piye, gitu jauh ke depan. Orang miskin ngerencanain ini malam minggu ngapain ini enaknya. Jadi rencananya sampai Sabtu malam aja, malam minggu. Gitu, kira-kira begitulah. Ya. Nah, keterampilan mengelola uang misalnya, keterampilan berinvestasi, keterampilan dagang. Ya kalau misalnya kita pegawai, ya keterampilan mengelola duit. Gitu. Karena pendapatan itu sama sekali tidak mencerminkan kaya atau miskin orang. Enggak mencerminkan. Yang mencerminkan kemana duit itu larinya. Gitu. Itu yang mencerminkan. Nah, jadi bangun keterampilan. Makanya kita ikut komunitas, ya kan? Baca buku, latihan, jatuh bangun. Pak aku kok apa saya enggak bakat bisnis ya Pak ya. Gitu kok jatuh terus gitu. Loh, itu proses belajar. Orang kalau saya ngomong anak kecil belajar jalan juga harus jatuh bangun. Anda udah sering dengar gitu. Ya. Tapi bisnis itu lebih susah dari belajar jalan. Gitu. Jadi kalau jatuh bangun itu bagus. Berarti tinggal dikit lagi Anda mungkin itu ketemu. Syaratnya satu, sabar. Maksudnya sabar itu ini worth it nggak? Atau saya mesti pindah? Anda belajar lagi, gitu. Semua proses membangun, semua kesuksesan itu dibangun dari jatuh bangun. Semua. Kecuali Anda bisa cari contohnya. Mungkin itu salah satu yang perkecualian, gitu ya. Saya belum pernah dengar. Tapi intinya itu. Jadi keterampilan. Nah, keterampilan itu, Mas, itu dilatih. Emang tentara begitu daftar langsung nembak itu langsung dapat terus. Dia sebelum itu nembak itu dapat. Itu udah gambarin sama kaptennya sama kolonelnya udah berkali-kali. Buang-buang peluru terus akhirnya dia mikir begitu. Jadi itulah proses orang sepeda ya mau bersepeda gitu, jatuh bangun. Udah bersepeda pun itu masih harus berlatih lagi, melatih diri, melatih ini kayak pembalap. Akhirnya jadi pembalap gitu. Jadi wong soge gitu. Jadi kalau kita punya jadi pelajari keterampilan. Banyak banget keterampilan yang membuat Anda itu bisa kaya. Gitu. Banyak yang menunjang Anda untuk hidup kaya. Keterampilan komunikasi termasuk enggak? Termasuk. Keterampilan lobby termasuk? Sangat gitu. penting. Kalau ngomong jualan jelas ya. Gitu.
Iya, makasih nih Bapak, klarifikasi jawabannya sangat bisa diterima Bapak. Alhamdulillah. Jadi ternyata memang lagi-lagi bicaranya bukan hanya langkah teknis saja yang kita butuhkan. Mentalitas itu yang sangat penting ya Bapak ya. Nah ini sering terjadi untuk anak-anak muda Pak. Anak-anak muda muslim khususnya, karena kita bicara finansial muslim. Bicara clarity atau memutuskan tadi, itu kan kadang banyak orang-orang yang jatuh bangun, ganti bisnis, kemudian mau cari yang pas mana. Sedangkan kebutuhan di depan mata itu selalu ada dan harus. Ini bagaimana supaya di sisi lain kita mampu mengklariti bisnis kita, tetapi tidak menyerah Pak. Itu langkahnya seperti apa? Apa cukup hanya membangun mental saja? Iya, jadi gini, ada beberapa hal ya Mas. Yang pertama tentang kebutuhan, ya, kebutuhan apa yang kita hadapin. Kita ini situasi tidak mendukung kita untuk sabar, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Begitu, Pak. Aku itu harus bayar supplier besok, sementara ini piye, kan gitu. Nah justru disitulah gitu. Kalau semua gampang, sabar itu kan nggak perlu Mas. Iya enggak? Iya kan? Gitu. Allah ya. Keterampilan itu bagaimana diasah? Bagaimana ngelatih tentara itu biar kuat? Itu mesti nyebur ke got, nyebur segala macam gitu kan? Gitu. Disitulah gitu. Makanya dari depan saya tuh sampaikan, ukuran sesungguhnya orang kaya itu bukan ketika dia punya duit, tetapi ketika dia kehilangan semuanya. Apakah dia mampu mengembalikan itu atau tidak? Satu. Apakah dia mampu bersikap sebagaimana dia layaknya dulu atau tidak? Ya mungkin berkurang. Dulu nyumbang masjid banyak, sekarang berkurang. Mungkin. Tetapi setidaknya dia tidak beralih zona miskin. Yang dulu itu ngasih jadi minta-minta. Itu tidak akan terjadi. Nah ukurannya di situ justru Mas. Gitu. Coba Anda tanya. Anda ketemu sama pengusaha yang sukses. Semua pengusaha sukses. Tanya, Pak, gimana sih perjalanan jenengan itu kok bisa jadi sukses begini? Hampir 100%. Kalau 99,9 masih ada. Hampir 100% yang diceritain itu ketika susahnya. Dia cerita itu sambil ini. Wah dulu Mas, aku itu ditagih Mas. Wah semangat, tapi ditagih semangat. Ya udah lewat soalnya. Gitu. Tapi semua itu tentang kesulitan gitu. Enggak, saya belum pernah ketemu orang, oh begini, saya begitu usaha, wah langsung pembelinya banyak, oh langsung repeat terus sampai saya, langsung duitnya sampai enggak ada, saya belum pernah ketemu. Enggak tahu kalau ada yang di sini ya, gitu. Mungkin itu pencitraan. pansos ya Pak. Iya. Gitu. Nah, tapi ada yang ini Mas, ada yang bahaya jadi anak-anak kita kalau ngomong anak-anak ya. Betul. Kan gini, kita ini bicara kaya itu sesungguhnya kan tentang karakter. Kerja keras itu karakter, iya kan? Disiplin itu karakter, pantang menyerah karakter, gitu. Ngelobi itu kesabaran itu karakter, gitu, ya kan? Gitu. Dia pasti banyak ditolak orang, pasti segala macam, tapi nggak pernah berhenti itu, gitu, ya kan? Nah itu karakter. Tapi anak-anak kita millennials gitu, sekarang ini kan senangnya crazy rich. Betul sekali. Gitu. Pak. Saya ngingetin, jangan crazy rich. Nanti kalau richnya nggak ada, tinggal crazy-nya. Gitu. Banyak terjadi Pak saat ini mungkin. Iya. Kenapa? Karena pingin jadi orang kaya, yang ditiru bukan karakternya, tapi gayanya. Gitu. Gayanya itu yang paling banyak dalam banyak hal ya. Kepemimpinan juga gitu. Yang ditiru itu bukan skillnya, tetapi gayanya. Ya berat Mas. Karakternya nggak punya, duit belum punya, gayanya kita harus punya. Gitu. Pakai pesawat terbang. Besok pakai mobil mewah. Besok didatengin pajak, nangis-nangis. Aku sebelumnya ini kan tabungan nol tak tambahin sendiri Pak. Gitu. Nah itu ya. Banyak pengusaha-pengusaha baru gitu ya, gitu. Ustadz Farid ada di sini enggak? Ustadz Farid. Jadi ada satu orang ini, tapi sekarang
hebat. Jadi dia itu dapat investor, saking pinternya ngomong, dapat investor. Enggak dikit Pak, bukan 1 miliar, 2 miliar, bukan 10, 20 miliar, banyak, saking senangnya orang. Begitu dia dapat gitu ya. Investornya itu orang tua, percaya dia. Begitu dia kasih, yang pertama dia lakukan bukan mikir project ini, bukan. Mobil apa yang aku harus beli ini? Jadi akhirnya dia beli Mercedes, beli Lamborghini, beli ini, semua gitu. Begitu dihitung-hitung, duitnya itu modalnya itu sekitar 50-an miliar. Tinggal 30 miliar gitu kan. Ya. Wah, apa ini? Wah, akhirnya nggak sempet itu proyek itu jadi, duit udah habis gitu. Wah, begitulah kalau kaya itu yang ditiru itu gayanya, bukan karakternya. Terima kasih sekali Bapak, ini penting sekali ya teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Sangat penting bukan hanya bicara apa yang terlihat, apa yang akan kita pamerkan kepada orang lain, tetapi banyak orang yang diam-diam tetapi mereka justru orang yang kaya raya. Insya Allah beliau diam tapi kaya raya, Bapak. Amin. Ya ini Ya, setidaknya bukan orang miskin lah gitu. Amin. Ya. Ya, insya Allah Pak, ini karena kita menjadi harapan kita semuanya yang di sini itu pengennya ya bisa seperti itu Pak. Karena sepertinya Bapak cerita itu, kalau lagi cerita itu dulu hanya pangrutnya waktu pangrut saja. Setelah ini kayaknya alhamdulillah tidak pernah cerita lagi Pak. Mudah-mudahan berhasil terus, sukses terus. Amin. Insyaallah. Ya, kita akan kembalikan ke Ustadz Wawan karena waktu sudah jam 5. Insyaallah kita sambil persiapan. Ustadz Wawan. Saya mau menanyakan tentang mindset kita yang sering keliru itu gimana, Pak Happy? Oke, baik ya. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Ya, tentang mindset yang keliru ya, yang banyak dimiliki oleh semua orang. Apa yang seharusnya dimiliki dan apa yang keliru oleh semua orang yang dimiliki mindset yang salah tersebut. Silakan Ustaz tentang mindset. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Ya, jadi kalau Pak Fauzi itu tanya tentang kenapa mindset itu kita itu keliru. Ya. Ini mungkin kalau dilengkapin dan bagaimana cara benerinya kan gitu ya. Kalau cuman pertanyaan itu nggak nyampe kemana-mana nanti. Jadi pertanyaan ini pertanyaan orang kaya sebenarnya. Pertanyaan orang yang dapat hidayah. Karena orang yang nggak berubah, ya, orang yang miskin abadi itu orang yang nggak pernah bertanya, gitu. Seolah-olah bahwa miskin itu nasib, ya, takdir oke, ya, gitu. Sesudah terjadi itu kita bicarakan takdir. Sebelum terjadi kewajiban kita usaha, berpikir, gitu ya, meyakini, gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting bagaimana kita memiliki mindset kaya, gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kalau kita bicara tentang bangsa kita, kenapa bangsa kita miskin? Yang dipakai itu mindsetnya mindset bangsa miskin. Contohnya begini, diskusinya pejabat-pejabat tinggi itu begini Pak, kita ini lebih baik dijajah Cina atau dijajah Amerika. Ini Menko ini kelasnya, gitu. Gimana Indonesia itu mau bangkit kalau pertanyaan seperti itu? Ya, kita ini bangsa merdeka, bangsa yang menentukan diri sendiri. Kalau bisa memimpin dunia, sejelek-jeleknya kalau ngomong tentang penjajahan, pertanyaannya siapa yang harus kita jajah? Gitu. Setidak-tidaknya ya. Jadi pertanyaan ini, jadi kelihatannya bangsa Indonesia ini pemimpin-pemimpinnya salah bergaul. Gitu. Salah bergaul, Pak, gitu ya. Nah, kembali kepada kalau kita ingin memiliki mindset kaya bagaimana? Bergaullah dengan orang-orang yang Anda lihat itu punya mindset itu. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang Anda yakin dia punya mindset itu. Anda akan memilikinya. Sesederhana itu. Ya, ini sebetulnya nasihat dari Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kalau ingin lihat seorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Itu jadi hati-hati. Gitu ya. Kalau kita ini bergaulnya salah, kita jadi orang yang salah. Umur kita habis di situ.
Gitu Mas Fauzi, ya. Kalau Palembang itu ada IBF Mas. Insya Allah IBF isinya orang-orang kaya semua Mas. Insya Allah. Ya ini dari seluruh Indonesia ini dari sini nih. Gitu ya. Dia nggak pernah ngomong, Pak, kalau saya bilang kita ketemu di Jogja. Nggak ada yang ngomong, Pak, aku itu saldonya lagi nggak ada. Nggak ada, saya nggak pernah dapat itu. Gitu. Taunya jalan aja. Saya tahu ada yang punya duit, ada yang nggak punya duit, tapi dia bisa menyelesaikannya. Gitu, karena bagi pengusaha itu membayar sesuatu itu nggak harus pakai duit, yang penting bisa membayar. Gitu. Ya, itu resourceful namanya. Itu jangankan beli tiket, beli perusahaan, ya enggak, beli apapun, beli pabrik, ya enggak, beli mesin, semua begitu. Gitu, makanya kalau di IBF insya Allah ya. Gitu Mas Fauzi. Dapat pinjaman uang dari bank gimana kan? Dapat pinjaman buka usaha, tapi mulai uangnya pinjam dari bank itu gimana kira-kira ya untuk kedepannya? Sedangkan kan kalau uang dari bank itu kan tiap bulannya harus bayar bunga, terus cicilan, itu gimana? Ya, baik, terima kasih ya Ibu Agus dari Sumedang ya. Bagaimana memulai bisnis tetapi modalnya dengan pinjaman dari bank yang mengharuskan bayar cicilan dan plus bunganya ya. Terima kasih Ibu dari Sumedang. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan Ibu usahanya segera jalan ya Bu ya. Ya udah jalan Pak. Udah jalan, baru. Udah berjalan. Oke, jadi begini Bu. Kalau kita bicara tentang usaha, ya tentang bank. Bank itu Ibu tahu kan cicilannya harus dibayar setiap bulan, gitu. Kalau Ibu usaha baru tidak saya sarankan, gitu. Kenapa? Usaha yang baru itu penghasilannya belum jelas, gitu. Kalau Ibu usahanya udah jalan, tapi juga masih dalam artinya belum stabil, kadang bisa jualan, kadang enggak jelas gitu. Juga tidak saya sarankan, ya. Nah, bagaimana kalau bank saya butuh modal tapi bank itu bukan sebuah pilihan, ya. Jadi yang namanya modal itu enggak cuma dari bank, Bu. Ya, bisa dari Ibu sendiri kalau ada aset, atau paling tidak Ibu bisa ngajak temen. Gitu, kalau Ibu bisa meyakinkan, ini loh usahaku, ini kalau jalan ini hasilnya sekian, kamu mau nggak investasi? Nanti bagi hasilnya kamu 30% misalnya, atau 20%, atau 40% Ibu yang bisa ngitung. Gitu Bu. Nah, kalau usaha itu benar-benar baru, ya selain masalah dari modal, ya. Ibu usahakan modal itu sekecil mungkin, selain pilihan jenis modal ya. Pilihan jenis modal kan bisa dari orang lain ya, bisa keluarga Ibu juga, adik Ibu, teman sekolah, ya bisa siapapun. Tapi kurangi resiko gitu. Caranya gimana? Caranya Ibu jualan dulu. Gitu. Sebelum Ibu bangun, sebelum Ibu bikin misalnya produksi sendiri itu. Jadi belajar jualan dulu. Kalau di IBF namanya sell it before you build it gitu. Jualan dulu sebelum kamu bangun. Gitu. Itu resikonya lebih kecil. Modalnya juga lebih kecil. Kadang-kadang nggak perlu pakai modal. Kita jualin barang orang gitu. Orang dijualin barangnya kan senang juga, Bu. Gitu kira-kira Bu, Ibu ya, Ibu Sumedang. Insya Allah banyak cara. Gitu Bu. Pertanyaan Ibu udah bagus itu, ya, mau mulai usaha. Gitu Bu. Tutup saja. Baik. Jadi salamnya begini. Kalau saya bilang beli Indonesia, jawabnya bela Indonesia. Kalau saya bilang bela Indonesia, jawabannya adalah beli Indonesia. Beli Indonesia, Bela Indonesia. bela Indonesia, Beli Indonesia. Terima kasih. Jadi sebagai closing statement saya ingin mengingatkan bahwa kita hadir di dunia itu untuk mengisi kehidupan ini sebagai orang kaya gitu. Tidak ada
tidak ada yang diuntungkan dengan seseorang menjadi miskin. Dan kita semua dilahirkan untuk kaya, kita telah dilengkapi dengan berbagai syarat, berbagai resource yang bisa membuat kita kaya. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah kita benar-benar memutuskan menjadi kaya? Itu yang harus kita pikirkan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.